Jadi waktu itu sih sebenarnya tahun 2015 saya masih jadi staf Sabda juga saat itu, dan ya bersyukur diberi kesempatan untuk ikut acara serupa gitu, acara hackathon inilah gitu, dan hackathonnya lagi hackathon Kristen gitu. Jadi penasaran sebab saya juga dulu waktu kuliah pendidikannya TI, Teknik Informatika, dan acara hackathon saat itu memang sedang booming gitu karena terkenal dengan bagaimana kita bisa buat aplikasi dalam waktu yang singkat, cuma 2-3 hari doang gitu. Jadi saat itu acaranya ke Jakarta lah, dan ya yang bikin beda sih ya benar-benar kita ketemu orang Kristen dengan berbagai latar belakang ya saat itu, berbagai denominasi dari Protestan kah, Katolik, Karismatik, itu semua banyak. Tapi terutama yang bikin menarik itu adalah bagaimana kayak kita tuh satu sesi yang aku tangkap menariknya tuh ya kita harus lempar ide. Sesi lempar ide namanya pitch. Saat itu gimana kita harus membuat suatu ide untuk membuat aplikasi, website, atau sebuah produk yang memang bisa memecahkan masalah. Nah, karena ini kan hackathon Kristen, jadi konteksnya saat itu juga ya bagaimana memecahkan persoalan sehari-hari dalam kehidupan Kristen gitu. Nah, yang menarik saat itu sih untuk singkatnya, saya ketemu orang-orang Kristen yang ya dari benar-benar dari luar kota begitu. Kebanyakan saya dari Jakarta, tapi ada yang ibu rumah tangga, ada yang tampaknya bisnismen juga, dan ada programmer juga. Dan benar-benar kita harus kerjasama bikin suatu aplikasi itu jadi dalam waktu kayaknya 2 hari 1 malam doang kayaknya itu. Ya 2 hari 1 malam, dan untuk sistem hackathon itu sih kita buatnya sih begadang juga. Jadi ya itu fun-nya sih benar-benar masa-masa untuk harus saling mengerti, dan kita harus mengerjakan bagian kita masing-masing dengan efisien begitu. Efisien, efektif, gak campur-campur gitu. Ya itu sih satu hal menarik dari hackathon gitu. Nah, proyeknya waktu itu dikepalai oleh tadi udah lupa namanya, tapi satu teman yang ibu rumah tangga gitu. Kita bikinnya suatu aplikasi namanya Marriage. Marriage ini maksudnya sebenarnya sebuah permainan kata dari marriage yang artinya pernikahan dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa timnya kita putuskan buat aplikasi ini? Soalnya saat itu dari tahun 2015 ya, si ibu rumah tangga ini memang melihat ada permasalahan keluarga Kristen tuh ternyata banyak yang mengalami perceraian dari pengalaman hidupnya. Dan tampaknya masalah keluarga juga masih sering terjadi gitu. Bisa jadi tampaknya waktu itu kita sedang pikir apa sih suatu yang kita bisa bikin supaya hubungan suami istri atau hubungan keluarga untuk keluarga Kristen tuh bisa lebih harmonis gitu. Jadi ya kita cukup banyak eksplor sih fiturnya gimana baiknya, kayak apakah kita perlu buat seperti chat room, kumpulan artikel, atau malah semacam semacam daftar untuk para konselor Kristen yang baik begitu. Karena tampaknya saat itu tahun 2015 ya mungkin saat itu benar-benar belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang sih mungkin teman-teman bisa melihat kayak kalau untuk soal konseling sudah ada yayasan ini, yayasan itu, atau mungkin sudah ada aplikasi yang mungkin psikolog online. Saat itu benar-benar gak ada gitu, dan ya itu cukup membuat timnya kita semangat sekali untuk buat gitu satu aplikasi dalam 2 hari 1 malam doang. Saat itu ya kan memang hackathon saat itu sifatnya lomba ya, walaupun sebenarnya sih nggak bisa disebut lomba juga karena kita nggak terlalu kompetitif gitu. Karena saat itu kan juga walaupun memang kita terbagi-bagi tim, tapi ya tiap-tiap anggota bisa juga saling bantu tim lain gitu. Nah itu uniknya sih kalau dibanding lomba lain, acara sejenis juga gitu. Nah tapi ketika waktu buat marriage kan idenya saat itu mungkin terbilang para juri unik ya, dan maksudnya ada nilai tambahnya, value-nya juga lumayan kuat begitu. Jadi ya untungnya saat itu kita sebenarnya sih belum benar-benar jadi aplikasi ya, cuma semacam presentasi PowerPoint dan sedikit kayak itu loh, semacam kayak mock up doang, semacam aplikasi yang istilahnya cuma contoh doang gitu, belum benar-benar jalan. Tapi dari tampilannya dan dari konsepnya sih juri-juri
suka banget sepertinya, dan ya itu yang membuat mungkin kita jadi menang lah istilahnya gitu. Apa harapanmu untuk Code for Good 2020 ini, John? Sebenarnya sih harapan saya sih lebih komunikasi ya, terutama karena kalau ngelihat tuh sekarang produk-produk IT aplikasi itu sudah banyak. Maksudnya nggak terbatas di sekarang kan sudah banyak ya, maksudnya aplikasi yang kayak bahkan untuk di luar dunia Kristen pun cukup banyak memberi berkat, bantuan gitu. Tapi ya ini gimana kayak sekarang tuh kalau dari pelayanan Kristen apa sekarang masalah yang sedang terjadi, dan tepatnya gini lah, bagaimana orang teknis dan non teknis itu komunikasinya harus kuat. Karena kulihat sih sekarang masalahnya bukan kita kekurangan programmer atau kekurangan aplikasi ya, tapi kita kekurangan aplikasi yang benar-benar dibutuhkan sekarang itu apa. Ya. Jadi komunikasi sih harapannya sebenarnya, dan ya terutama agar kita sama-sama bisa merendahkan hati lah. Karena sebenarnya jujur waktu hackathon ini juga masalah yang paling sering terjadi itu ya komunikasi dengan saling merendahkan hati supaya bisa benar-benar melayani gitu. Itu. Oke.